Oke, selamat siang, Papa. Oke, selamat siang, Papa. Yo, selamat siang, Bapak Selin. Dengan Papa siapa nih? Saya Bapak Rehan dari Darmais, Pasien. Oke, kita lagi ngopi ya. Iya nih, lagi ngopi. Sambil ngopi, sambil kita sharing-sharing Iya. tentang bagaimana penanganan kanker Iya. anak-anak dan dewasa ya. Iya. Papa Rehan itu udah berapa lama bantu-bantuin orang di rumah sakit ini? Ya, kebetulan saya anak saya itu terdiagnosa kanker juga leukemia dari tahun 2013 berobat di sini. 2013. Iya, sudah 9 tahun. Nah, kebetulan anak saya sudah selesai pengobatan. Ya kan saat ini tinggal hanya cek lab dan kontrol ketemu dokter saja 6 bulan sekali. Itu Per 6 bulan. per 6 bulan sekali. Udah berarti Sudah selesai pengobatan, kemonya sudah selesai. Survivor. Sudah menuju survivor 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi kalau setelah kemoterapi berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun masih ada jadwal untuk kontrol ke dokter. Ya kan itu bertahap, nanti ada sebulan sekali, ada 3 bulan, naik lagi 6 bulan, nanti 1 tahun sekali, di tahun kelima dievaluasi. Kalau memang hasilnya itu bagus, insya Allah itu dinyatakan sembuh sempurna, sembuh total. Oke. Jadi anak Papa Rehan itu sekarang umur berapa? Terdiagnosa awalnya itu umur 3,5 tahun, sekarang sudah jalan 13 tahun. Sudah 12 tahun lebih. 12 tahun lebih? Iya, sudah 12 tahun. Kelas berapa sekarang? Sekarang baru kelas 4 SD karena selama pengobatan kemarin kita stop sekolah. Oh, stop sekolah. Jadi Jadi fokus pengobatan. Oh, jadi sehat sekarang ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Oh, kebetulan ya. Iya. Wah, kebanyakan di sini kan orang belum ngerti itu cara kemoterapi itu bagaimana. Bisa Papa Rehan jelaskan kemoterapi? Iya. Di luar rumah sakit kebanyakan orang pakai herbal karena dengar kemoterapi itu sangat mengerikan. Iya, betul. Nah, jadi Papa Rehan gimana tanggapannya? Kalau untuk ini saya menjelaskan itu sesuai kapasitas aja ya. Kapasitas saya sebagai pengalaman ya kan, bukannya sebagai tenaga medis, bukan sebagai dokter atau ahli di bidangnya, tapi saya menjelaskan ini sesuai sama pengalaman saya selama 9 tahun menemani Rehan dan membantu teman-temannya ya. Jadi memang yang membedakan kemoterapi dengan obat herbal itu adalah kalau di kemoterapi obat kemo itu dia bisa menghambat penyebaran sel kanker ke seluruh tubuh. Di obat herbal itu obat-obatan itu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti kemoterapi. Dia hanya di bagian titik-titik tertentu saja. Nah, ini makanya memang satu statement yang banyak beredar di masyarakat, kemo itu mengerikan, kemo itu menakutkan ya kan, menyebabkan lumpuh, menyebabkan AB sampai Z ya kan. Bagi yang tidak tahu, padahal kalau saya lihat justru anak saya sudah menjalani kemoterapi itu sebanyak 160 kali. 160 ya kan? kali? Iya, betul. Selama 5 tahun kemo ya kan, itu alhamdulillah ya kan, itu kalau saya lihat prospek buat kesembuhannya itu cukup besar ya kan. Makanya kenapa saya memilih medis ya kan, karena memang secara kualitas memang medis untuk pengobatan kanker itu memang punya jaminan untuk kesembuhan itu lebih besar dibanding sama pengobatan herbal. Bedanya kalau di alternatif atau herbal itu ya kan, kita juga kadang-kadang tidak tahu ya kan jenis-jenis obat itu yang dipakai itu obat-obatan apa, ya kan, kapasitas kegunaannya itu untuk apa, izin edarnya ya kan, departemen kesehatannya, uji klinisnya itu kita banyak yang tidak mengerti ya kan, dan belum teruji. Hanya mendengar bagus saja kali ya. Betul, makanya memang statement masyarakat Indonesia itu memang kebanyakan seperti itu ya kan, hanya mencoba ya kan tanpa melihat nanti efek kedepannya seperti apa, mereka nggak ngerti ya kan. Kalau sepengetahuan saya pengobatan kanker itu hanya ada 3 hal. Yang pertama operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga radiasi. Di seluruh dunia hanya itu aja. Hanya itu aja. Jadi memang kalau untuk obat-obatan herbal kita, saya sendiri itu salah satu orang yang anti
anti obat herbal. Anak saya tidak pernah dikasih obat apapun, tapi dia mempunyai daya tahan tubuh yang oke, punya daya tahan tubuh yang bagus, ya kan, hanya dengan makan makanan sehat, ya kan, hati yang gembira, senang, ya, itu aja, itu aja, ya kan, tanpa harus obat-obatan yang kita mengeluarkan uang yang sekian juta, ya kan, yang kadang-kadang kita juga nggak punya, tapi kita paksakan untuk beli obat itu, dan ternyata obat itu tuh belum tentu cocok untuk tubuh kita atau tubuh orang yang membeli itu, ya kan, itu. Makanya memang statement seperti itu memang harus diubah, ya kan. Intinya setiap orang yang terdiagnosa kanker itu punya harapan kesembuhan yang sama apabila dia ketemunya dengan stadium yang lebih awal. Ya, nah itu makanya 1 atau 2. Betul, stadium awal itulah yang memang untuk saat ini sulit ditemukan, karena sebagian orang beranggapan kalau sudah terdiagnosa cancer itu kan selalu berpikirnya mencoba alternatif dulu, ya kan, obat-obatan jamu, herbal, ya kan. Nah itu padahal kalau sudah terdiagnosa cancer, kita memang selalu berpacu sama waktu. Kita main kejar-kejaran, karena sel kanker itu semakin lama didiamkan itu bakalan semakin banyak berkembang, menyebar ke tempat lain, dan beresiko sampai terjadinya kematian, gitu kan, gitu. Apalagi sampai ketemunya sudah stadium tinggi, stadium 4, ya kan, itu tingkat kesembuhannya bakalan semakin sulit, ya kan. Makanya kalau setelah terdiagnosa cancer, ya kan, ketemu stadium awal, berobat ke rumah sakit, ya kan, karena kemoterapi itu memang salah satu jenis obat yang diperuntukkan untuk cancer, ya kan, bukan obat-obatan herbal yang sekarang direkomendasikan oleh orang-orang, itu belum tentu bisa mengobati kalau saya bilang, ya. Itu sih intinya seperti itu. Kemudian itu pada orang awamnya mendengar kemoterapi itu sangat mengerikan dan seram. Itu sebenarnya kemoterapi itu gimana, Nuk? Sebentuknya atau gimana? Mereka kan orang awam yang terkena kanker itu kan sekali mendengar kemoterapi itu sangat mengerikan. Itu boleh dijelaskan, Bapak Ryan? Kemoterapi itu adalah satu metode pengobatan kanker, ya, yang sering dijalani di dunia medis, ya kan. Anak saya itu kurang lebih melewati 160 kali kemo. Itu kalau saya lihat obat kemo itu tidak ada yang menakutkan kalau buat saya. Dan itu bentuknya cair atau gimana? Betul, itu bentuknya cair seperti infus biasa. Infus biasa. Ya, tergantung obatnya. Memang tergantung obatnya, ada yang warnanya agak kemerah-merahan, ya kan, ada yang semacam bentuknya seperti minuman sirup marjan, gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi rata-rata berwarna putih, dan itu hampir sama seperti infus biasa. Ya, jadi pada umumnya seperti orang infus biasa yang sakit biasa. Betul, itu ya. Betul. Cuma mungkin kadar obatnya lebih keras. Karena memang dia racikan obat kemo, bukan infus biasa. Itu aja bedanya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, Bapak Raihan pernah nggak bantuin orang yang awalnya mau kemoterapi akhirnya ke alternatif? Nah, belum lama ini saya mengalami kasus yang seperti itu. Ada salah satu pasien anak yang saya bantu, pada saat sedang menjalani pengobatan dia meninggalkan kemo, dia kan meninggalkan rumah sakit dengan alasan katanya dia menggunakan salah satu obat herbal pada saat itu, ya. Pada saat itu menggunakan salah satu obat herbal yang saya juga nggak ngerti dan nggak tahu dia dapat informasi dari mana. Tiba-tiba si orang tua pasien itu meninggalkan rumah sakit untuk mencoba obat itu. Nah, memang awal-awal memakai obat itu selama beberapa minggu itu memang terlihat stabil, tapi di masuk minggu ketiga kalau nggak salah, obat itu kalau nggak salah saya dapat informasi itu paketnya 1 minggu habis, ya kan. Itu di minggu ketiga itu mulai bermasalah pasiennya, mulai ngedrop, ya kan, mulai ada masalah, ya kan. Terus sampai kalau tidak salah timbul adanya lebam dan pendarahan di hidung, ya kan. Nah itu saya sangat menyayangkan, ya, orang tua seperti itu, ya kan, karena apa? Pada saat dia sedang menjalani pengobatan kansernya di rumah sakit, dia meninggalkan pengobatan medis hanya untuk ngejar obat-obatan herbal yang belum tahu, ya kan, yang kita nggak tahu, ya kan, bentuknya nanti efeknya seperti apa, ya kan.
bener nggak sih ini bisa mengobati cancer ya kan, bisa bener nggak sih. Nah di situ, dari situ aja kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang kanker itu semakin cepat diobati ya kan, itu kemungkinan untuk kita bisa sembuh dan bisa survive itu bakalan semakin besar. Pada intinya anak itu gimana? Pada intinya akhirnya Di minggu ketiga itu mulai ngedrop ya kan, mulai ngedrop dan bermasalah, akhirnya baru ke rumah sakit lagi. karena memang sudah semakin parah dan akhirnya kurang lebih dapat berapa hari setelah ngedrop itu anak itu meninggal dunia. Waduh, Gitu. Itu yang satu yang sangat saya sayangkan sebenarnya ya kan, itu maksudnya gini, di luar kuasa Allah ya, kuasa Tuhan. Intinya perjuangan melawan kanker itu jalur yang tepat itu adalah jalur melalui medis, melalui rumah sakit, melalui kemoterapi, melalui operasi, radiasi ya kan. Nah, di luar itu kemungkinan untuk kita bisa sembuh itu agak susah ya kan, agak sulit ya kan, apalagi menggunakan obat-obatan herbal yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kegunaannya untuk apa, bahan-bahannya juga kita nggak tahu, tapi kita mencoba, tapi kita mau menggunakan itu dengan resiko sangat tinggi. anak kita anak kita akhirnya mengalami sesuatu masalah yang sangat fatal. Kalau saya bilang. Pertanyaan terakhir nih Pak Raihan. Siap. Ini selama Pak Raihan jadi relawan di rumah sakit ini selama 9 tahun, himbauan atau pesan ke anak-anak penderita yang penderita kanker itu gimana? Ya, pesan saya memang apabila ada saudara, teman, ya kan, keluarga, yang kan dimanapun yang berada di seluruh Indonesia ya, apabila memang sudah ada indikasi terdiagnosa kanker, ya kan sesegera mungkin menjalani pengobatan, ya kan, sesegera mungkin ke rumah sakit rujukan yang bisa ada fasilitas untuk pengobatan kanker ya kan, seperti ada bisa kemoterapi, bisa radiasi atau operasi. Kenapa? Apabila kita terdiagnosa kanker, bila ketemunya itu pada stadium yang awal ya kan, atau stadium lebih kecil, itu kemungkinan kita untuk sembuh dan bertahan itu bakalan semakin besar ya kan, dibanding kita ketemunya sudah stadium lanjut, stadium tinggi ya kan, dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi ya kan. Jadi di situ akan timbul berbagai macam masalah apabila sudah ketemunya stadium lanjut ya kan. Tapi apabila ketemunya stadium lebih awal, itu pengobatan kanker sebenarnya tidak banyak memakan waktu, yang pertama. Terus yang kedua, punya harapan dan kesempatan hidup lebih tinggi dan dibanding ketemu stadiumnya lebih awal. Itu aja sih. Dan yang kedua juga, kita apabila sudah terdiagnosa kanker, jangan sekali-sekali mencoba yang namanya obat herbal yang kita tidak tahu bentuknya apa, kegunaannya apa ya kan, kita coba yang akhirnya malah akan memperparah si pasien itu sendiri. Gitu. Oke, sekian, terima kasih banyak edukasinya, penjelasannya. Sama-sama. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat Rama ya. Ya. Walaupun cuma video kecil pendek, tapi yang penting bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Raihan. Sama-sama.